Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Nuraini Ahmad. Saya berkuliah di Universitas Tomangka Mamuju, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen, yakni presentasi mengenai hukum pidana. Tetapi di sini saya lebih ke memberikan informasi ya tentang apa sih itu hukum pidana, dan saya akan membahas tentang pengertiannya, kemudian fungsi, jenis dan sumber hukum. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk di presentasinya, teman-teman jangan lupa like dan komentar yang positif ya. Nah, kita masuk di pengertian dari hukum pidana. Nah, teman-teman, di sini di jenis hukum di Indonesia sendiri ada berbagai macam, tergantung dari dasar pembaginya. Namun secara umum jenis hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Tapi di sini saya tidak menjelaskan secara detail ya seperti apa. Nah, langsung di pengertian hukum pidana. Nah, di sini ya, hukum pidana ini merupakan salah satu jenis hukum yang berlaku di Indonesia. Ini pengertian hukum pidana banyak dijelaskan oleh beberapa para ahli. Ada yang menuliskan pengertian hukum pidana sebagai hukum yang terdiri dari norma-norma berisi keharusan dan larangan, dibentuk oleh pembentuk undang-undang serta telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman berupa penderitaan yang bersifat khusus. Ini dari W.L.G. Lemaire. Oke, kemudian ada juga Moljatno di sini menuliskan dengan cukup jelas, yakni hukum pidana dapat dilihat sebagai bagian dari keseluruhan hukum ya, yang berlaku di suatu negara dan memuat dasar-dasar tentang peraturan dan ketentuan mengenai apa-apa yang tidak boleh dilakukan, larangan serta ancaman pidana bagi yang melakukannya. Itu dia. Kemudian di sini kita masuk di fungsi dan tugas hukum pidana ya. Fungsi sederhananya ya, fungsi dan tugas hukum pidana sama dengan fungsi hukum secara umum, yakni untuk mengatur tingkah laku masyarakat demi mewujudkan ketertiban, keadilan, perlindungan, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, bayangkan saja kalau misalkan masyarakat dibebaskan dari segala aturan yang ada, teman-teman, pasti orang-orang akan melakukan hal apapun semaunya tanpa mempedulikan kepentingan orang lain dan banyak orang. Nah, di sini Sudarto membagi dua fungsi hukum pidana, yaitu fungsi umum dan khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur hidup bermasyarakat dan menyelenggarakan tata aturan dalam masyarakat. Sementara fungsi khusus dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya memaksa dan mengikat. Itu dia. Nah, kemudian di sini menurut H.L.A. Hartz, tugas utama hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari setiap kejahatan yang muncul akibat adanya pelanggaran undang-undang. Menurutnya lagi, hukum pidana ini tidak bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan saja, tetapi juga untuk mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan. Nah, ini ada juga dari pandangan beberapa ahli ya. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hukum pidana ini memiliki dua fungsi pokok, yaitu preventif. Yang pertama preventif atau pencegahan, kemudian represif atau pengendalian. Kedua fungsi dari hukum pidana diselenggarakan melalui aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota. Hal ini dilakukan agar masyarakat patuh dan menaati aturan yang ada sehingga diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang ideal, damai, adil, dan sejahtera. Nah, oke, kita masuk ke jenis hukum pidana. Hukum pidana ternyata punya turunan atau jenis hukum di dalamnya. Nah, kemudian jenis hukum di dalamnya ini kan ada dua, hukum pidana umum dan juga hukum pidana khusus yang tadi sudah disebutkan. Kemudian hukum pidana ini mengacu pada hukum pidana yang berlaku untuk setiap masyarakat, berlaku terhadap siapapun tanpa mempedulikan golongan, status, dan lain sebagainya. Kemudian sumber hukum pidana jenis ini umum bersumber dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, baik KUHP tentang ketentuan umum, KUHP kejahatan, serta KUHP tentang pelanggaran. Sementara hukum pidana khusus merujuk pada aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum serta berlaku khusus bagi orang-orang tertentu. Menyimpang dari hukum pidana umum maksudnya ketentuan tersebut hanya berlaku untuk subjek hukum tertentu dan hanya mengatur tentang perbuatan hukum. Di sini contoh pidana khusus, tapi singkat saja ya, Sudarto menyebut dalam hukum pidana khusus terdapat 3 klasifikasi atau pengelompokan hukum, yaitu yang pertama, undang-undang yang tidak dikodifikasikan atau tidak ditetapkan, misalnya seperti undang-undang narkotika, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang lalu lintas jalan raya, dan lain sebagainya. Kemudian peraturan-peraturan hukum administrasi. Nah, yang pertama tadi tidak dikitabkan, kemudian administratif yang mengandung sanksi pidana, misalnya seperti undang-undang perburuhan, undang-undang lingkup hidup,
lingkungan hidup, undang-undang konservasi sumber daya hayati, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus dan mengatur tentang tindak pidana untuk golongan serta perbuatan tertentu, misalnya seperti KUHP militer, undang-undang pajak, undang-undang tindak pidana ekonomi, dan sebagainya. Nah, kemudian sifat hukum pidana ya, kita masuk di poin keempat, sifat hukum pidana. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Oleh karenanya, sifat dalam hukum pidana adalah bersifat publik dan mengatur hubungan antara warga, masyarakat, dan negara. Sifat ini berbeda dengan hukum perdata, yaitu bersifat privat dan hanya menyangkut kepentingan perorangan. Nah, kita bahas hukum pidana aja ya guys. Nah, hukum pidana ini tidak memiliki kaidah sendiri, melainkan mengambil kaidah-kaidah dalam hukum lain seperti hukum tata negara, hukum perdata, dan sebagainya. Hukum pidana dalam hal sebagai alat kontrol sosial juga cenderung memiliki sifat subsidiar atau bersifat pengganti, yang mana hukum pidana hendaknya berlaku untuk atau dipergunakan apabila usaha-usaha melalui hukum lain dianggap kurang memadai. Kemudian masuk di poin yang terakhir, ini ada sumber hukum pidana di Indonesia. Nah, sumbernya ini dari mana, ya kan? Nah, sumber dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia diantaranya KUHP yang pertama, merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia. Sebagaimana yang tadi juga sudah disebutkan, KUHP yang dapat menjadi sumber lahirnya hukum pidana adalah pada KUHP mengenai ketentuan umum, KUHP tentang kejahatan, dan KUHP tentang pelanggaran. Yang kedua, undang-undang di luar KUHP, yaitu undang-undang ini memuat aturan-aturan untuk tindakan pidana khusus seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, narkotika, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini hukum adat. Nah, pada daerah tertentu, perbuatan yang tidak tercantum dalam peraturan tertulis seperti KUHP atau undang-undang lainnya, keberadaan hukum pidana adat di suatu daerah masih tetap berlaku. Nah, kemudian sanksi dalam hukum pidana. Nah, kalian masih ingat kan pada penjelasan sebelumnya bahwa hukum pidana memuat sanksi tegas bagi mereka yang melanggar aturan. Nah, sanksi tegas seperti apa yang memangnya ditetapkan dalam hukum pidana? Nah, sanksi atau hukuman tersebut terbagi dalam dua, hukuman pokok dan tambahan. Pokok dan tambahan. Hukuman pokok yang meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, serta hukuman tutupan. Sedangkan hukuman tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang, serta pengumuman keputusan hakim. Pada hukuman tambahan, sanksi-sanksi ini tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, tetapi harus disertakan bersamaan dengan hukuman pokok. Nah, itu dia ya.